Ya. Jadi di sini prinsipnya hanya mengulang karena tidak terlalu beda antara pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Perhatikan, pasar itu, ya, ini ada slide-nya. Pasar itu, coba lihat di sebelah kiri ada barang. Ya, ini yang saya lingkari ini. Barangnya ada dua, ada heterogen dan ada homogen. Kemudian ada penjual yang kolomnya ada sedikit dan banyak. Perhatikan. Kalau jumlah penjualnya sedikit, barangnya heterogen. Heterogen ini jumlahnya banyak ya, jumlahnya jenisnya banyak. Tapi penjualnya sedikit, maka dia disebut pasar monopoli. Oke. Kemudian kalau penjualnya banyak, di pasar penjualnya banyak, barangnya heterogen, maka dikatakan pasar monopolistic competition. Apa itu nanti kita jelaskan sebentar. Kemudian kalau penjualnya sedikit, barangnya homogen atau hanya satu jenis, maka dia dikatakan pasar oligopoli. Ini kalian sudah pelajari sebenarnya ini. Saya hanya merangkum saja. Kemudian yang terakhir, kalau penjualnya banyak, barangnya homogen, maka disebut pasar perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Jadi ada 4 jenis pasar di dunia ini. Di mana-mana saja ada 4 jenis pasar. Yang membedakan pasar tersebut ada 2. Barang yang dijual dengan jumlah penjualnya. Ya, makanya kalau kita bilang pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dalam tabel ini adalah pasar yang penjualnya banyak dan barang yang dijual homogen. Sehingga terbentuklah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar perfect competition atau pasar persaingan sempurna, Herfindahl indeksnya di bawah 0,2. Bagaimana nanti menentukan Herfindahl indeksnya ini nanti ada pelajaran khusus tentang ini. Ya, pahami saja. Kemudian intensitas persaingan harga, dia terjadi persaingan yang tajam. Ada persaingan yang tajam antara penjual. Kenapa? Tadi persaingan penjualnya banyak, sementara barang yang dijual itu cenderung homogen. Maka pasti akan turun persaingan sempurna atau persaingan yang tajam antara penjual. Kemudian pasar monopolistic competition. Persaingan dapat tajam dan dapat pula tidak, tergantung pada diferensial atau perluasan produk. Nanti kita bahas contohnya sebentar. Indeksnya di bawah juga di bawah 0,2. Kemudian yang ketiga pasar oligopoli. Indeksnya antara 0,2 sampai 0,6. Persaingan dapat tajam tapi dapat pula tidak, tergantung pada persaingan antara perusahaan. Ini sama dengan monopolistic competition. Tapi dia yang menjadi penentunya adalah persaingan antar perusahaan. Kalau monopolistic competition tadi yang menjadi penentunya adalah tajam atau tidaknya persaingan adalah diferensiasi produk atau perluasan produk itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pasar monopoli. Indeksnya 0,6 ke atas. Intensitas persaingan harga biasanya persaingan rendah kecuali terancam dengan masuknya pemain baru. Jadi kalau pasar monopoli itu, kalau ada orang monopoli barang, itu persaingannya rendah. Nanti ada pemain baru muncul persaingan.
Jadi kita lihat secara lebih detail pembagian pasar ini. Pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yang pertama, penjual sebagai price taker. Penjual itu sebagai pembuat atau pemegang harga. Pembuat pelaku harga. Kemudian kurva permintaannya itu horizontal. Nah ini sebentar perlu saya gambarkan karena tidak ada alat saya yang gambar di sini. Tapi kalian pasti sudah paham ini di pelajaran pengantar ekonomi mikro. Contoh pasar persaingan sempurna itu kan misalnya apa ya? Misalnya pasar di Baruga itu pasar persaingan sempurna itu. Ya, misalnya pasar telur di Baruga itu produsennya atau penjualnya banyak. Kemudian penjualnya banyak dan pasar telurnya homogen dia, telur saja produknya. Sehingga betul-betul terjadi persaingan sempurna. Ya, orang tidak bebas menaikkan harga. Penjual itu menyesuaikan harga masing-masing. Betul-betul terjadi persaingan sempurna. Kenapa? Kayak tadi telur, penjualnya banyak, sumber produsennya banyak, tetapi jumlah barangnya homogen, yaitu telur. Sehingga benar-benar antara penjual itu terjadi persaingan sempurna. Ya, orang tidak bebas menentukan harga. Ya, kalau satu menurunkan harga, maka otomatis dia tidak akan laku barangnya. Ya, atau dia akan mendapatkan kerugian. Misalnya harga telur. Silakan tanya itu di pasar itu, pasti harga telur itu sama semua. Ketika yang kecil-kecil 48.000 satu rak, yang lain juga 48.000 satu rak. Ya, itu yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya tadi, penjual sebagai price taker dan kurva demand cenderung horizontal. Kemudian pasar yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Terdiferensinya atau perluasan produk yang dijual memberikan peluang bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang berbeda dengan harga lain yang ada di pasar. Adanya vertical differentiation dan kurva demand berslop negatif dan landai. Ya, jadi ada produk yang diferensial. Ya. Misalnya ada sampo misalnya, sampo clear. Ya, dia ada dua jenisnya. Ada sampo clear anti ketombe misalnya, ada juga sampo clear anti kutu misalnya, ada juga yang bikin rambut lurus. Ya, itu apa? Ya terjadi karena barangnya banyak dan penjualnya juga banyak. Itu pasar persaingan monopolistik. Ini ciri-cirinya ada 3. Ya, nanti ini harusnya sebenarnya digambar, cuman karena kita tidak, nanti dicarilah di buku-buku atau materinya. Saya kira ini sudah diberikan pada saat pengantar ekonomi mikro. Kemudian monopoli, hanya satu penjual di pasar. Ya, ingat monopoli tadi ini penyebabnya adalah, saya lihatkan di sini. Monopoli ini ya terjadi karena penjualnya sedikit, barangnya heterogen. Ya, barangnya jenisnya agak banyak tapi penjualnya sedikit. Ya, nanti kita lihat. Ciri-ciri pasar monopoli, pertama hanya satu penjual di pasar. Kemudian monopoli memberi kekuatan bagi penjual untuk menentukan harga, price maker. Penjual itu price maker. Dia pembuat harga.
Kemudian kurva Derman berselap negatif dan curam. Kemudian dalam Islam, ya, monopoli itu boleh asal jangan menimbun, asal jangan ikhtikar, menimbun. Ada dalil yang mengatakan barang siapa yang melakukan ikhtikar atau menimbun untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Jadi dalam Islam itu melarang orang yang menimbun barang. Ini contohnya misalnya monopoli, kalau Carmila Arditya, tolong dimatikan suaranya. Ya, semua dimatikan suaranya ya. Videonya boleh dinyalakan kalau jaringannya bagus. Kalau tidak bagus, tidak apa-apa juga dimatikan. Ya, monopoli saya kembali tadi, hanya satu penjual di pasar atau penjualnya sangat sedikit. Contoh misalnya Pertamina, ya BBM di Indonesia ini kan, atau di Sulawesi Tenggara, jadi di Indonesia ada yang lain, di Malaysia, di Bogor itu atau di Jakarta ada Petromax, ada BBM yang lain. Kalau di Indonesia, di Sulawesi Tenggara hanya satu penjual bensin, penjual minyak, yaitu Pertamina. Sehingga Pertamina itu berhak menentukan harga. Dia membuat harga dan tidak ada saingannya. Ya, Pertamina bebas, mau dia kasih naik, mau Pertalite dia kasih 10.000, 2.000, dia turunkan 1.000, itu terserah dia karena dia tidak punya saingan. Kita tidak punya barang lain untuk menjadi barang pengganti dari bensin tadi. Ya. Atau misalnya beras, ya. Beras di Sulawesi Tenggara ini kan sebenarnya sumbernya itu tidak banyak. Ya, dia itu kebanyakan untuk kota Kendari ini yang mensuplai beras itu kalau bukan Konawe Selatan, Bombana, dan Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan yang paling banyak menyuplai beras ke Kendari, kota Kendari. Ya, bukan Konsel ya. Kalau Konsel rata-rata di Konsel banyak. Tapi kota Kendari itu kebanyakan adalah dari Sulawesi Selatan. Nah, ini termasuk pasar monopoli juga sebenarnya. Agennya itu termasuk pasar monopoli. Kalau mereka menaikkan harga, ya mereka bebas karena hanya sedikit. Ya, dia punya penjual sedikit, tetapi barang yang dijual juga banyak jenisnya. Beras ada beberapa jenisnya. Ada beras kepala, ada beras biasa. Nah, apa yang dilarang dalam Islam? Monopoli tidak apa-apa di Islam, dibolehkan. Tetapi yang dilarang itu adalah ikhtikar, menimbun. Contoh misalnya dia timbun beras. Dia timbun beras sehingga harga naik, maka ini yang tidak boleh dalam Islam. Ya. Kalau dalam ekonomi Islam, ya intervensi harga itu tidak boleh. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan yang lain. Tetapi kalau intervensi pasar boleh. Makanya kalau kalian lihat menjelang Lebaran itu biasanya ada pasar murah dari Bulog atau dari Pemda. Kenapa? Dia mau melakukan intervensi pasar. Kenapa harus ada intervensi pasar? Karena pada saat itu, pada saat Lebaran misalnya menjelang hari H atau Natal, itu permintaan tinggi. Permintaan terhadap ayam tinggi, permintaan terhadap telur tinggi, permintaan terhadap beras tinggi. Dan hukum permintaan adalah kalau permintaan tinggi, maka harga itu akan naik. Ya. Makanya di sini tidak ada distorsi, tidak ada gangguan. Maka dalam ekonomi Islam, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar. Ya, dengan melakukan pasar murah misalnya. Biasanya Bulog yang mengadakan itu. Ya. Tapi tidak boleh menentukan harga. Ya, dia tidak boleh membatasi harga pasar. Dia tidak boleh menekan penjual untuk menjual dengan harga sekian, tidak boleh. Dia hanya boleh mengintervensi pasar. Kenapa dia harus intervensi pasar? Karena kalau sekiranya penjual itu menjual dengan harga yang mahal, karena permintaan naik pada saat Lebaran tadi,
dan pemerintah melakukan intervensi pasar, dia melakukan menjual dengan harga standar, maka otomatis orang akan beli ke pemerintah. Ya, sehingga ini memaksa penjual di dalam pasar tersebut menurunkan harganya atau menormalkan harganya. Itu kalau terjadi distorsi pasar. Nah, kalau terjadi distorsi atau distorsi tadi kalau tidak terjadi distorsi, tidak ada gangguan, hanya ada musim yang menyebabkan permintaan meningkat. Tapi yang kedua, kalau terjadi distorsi pasar, misalnya ada ihtikar, ada orang yang menimbun, ya bombana panen, konsel panen, ya atau stoknya lengkap, tapi harga beras di pasar Kendari itu mahal. Artinya patut diduga ada orang yang menimbun barang. Nah, di sini pemerintah wajib melakukan intervensi harga agar penjual yang menimbun barang tadi itu tidak bisa sewenang-wenang, dia harus mengeluarkan barangnya, karena kalau tidak, ya pemerintah tidak boleh mengizinkan ada harga beras yang dijual misalnya di atas 150.000 per 10 kg. Ya, sehingga penimbun tadi akan, kalau dia simpan terus barangnya, akan busuk barangnya dan dia akan mengalami kerugian. Jadi pemerintah boleh melakukan intervensi pasar, intervensi harga kalau terjadi distorsi atau ihtikar. Ya. Kemudian pasar oligopoli, ini yang terakhir, yang ketiga. Ada beberapa penjual di pasar, aksi penjual saling memperhatikan penjual yang lain. Ya, ada kejadian atau beginilah. Pernah kejadian tahun 2014 itu tiba-tiba Lion itu menurunkan harga tiket pesawat. Ya, Lion itu kan kalau yang ya 2010 sampai 2014 itu Kendari Makassar itu hanya 180.000 kalau kita naik pesawat. Jadi lebih murah naik pesawat daripada naik ferry Kendari Makassar. Hanya 150.000. Kenapa? Iya. Karena penjualnya produsennya sedikit, ya, sehingga mereka saling ngintip aksi yang dia lakukan. Ya, dia akan saling memperhatikan strategi pemasaran, strategi penjualnya. Lion yang punya modal besar saat itu, dia punya pesawat yang banyak, dia turunkan harganya. Ya, turunkan harganya sampai pada harga terendah, bahkan rendah sekali. Ya, sehingga terjadi masalah dengan penjual-penjual atau dengan maskapai penerbangan yang lain. Makanya saat itu pemerintah melakukan batas bawah dan batas atas harga. Ya. Jadi pasar oligopoli ini intinya penjual itu sedikit dan saling melirik atau saling melihat strategi. Ya. Walaupun jual kopi misalnya, mungkin di antara kalian ada yang bisnis kopi, di sampingnya ada juga pebisnis kopi, maka saling melirik. Ya, kalau dia jual kopi dengan harga sekian, maka yang lain juga akan turun. Kalau dia tambah varian kopi Arabica misalnya, itu maka penjual lain juga akan mengikuti itu. Karena kalau tidak, ya mana yang paling dibutuhkan masyarakat, mana yang strateginya paling dekat, dia akan laku. Sementara yang tidak bagus melakukan strategi, maka dia akan gulung tikar. Jadi pasar oligopoli tadi ini penjual itu saling memperhatikan satu sama lain. Ada beberapa penjual di pasar. Kemudian aksi tadi itu, ya yang saya bilang tadi, mereka saling melirik. Ada dua aksi. Yang pertama menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya. Jadi saling melihat. Ya, karena kalau terlalu banyak mungkin saya produksi kopi mungkin tidak akan laku. Kemudian yang kedua menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya. Jadi kuantitas dan harga itu akan menjadi aksi yang mereka lakukan untuk saling bersaing di antara dua atau beberapa penjual dalam pasar oligopoli. Ya, saya kira itu jenis-jenis pasar. Ini hanya sebagai
pengingat saja dan tadi bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam pasar monopoli. Adapun yang lainnya sebenarnya sama dengan pasar-pasar yang lain. Oke, saya kira begitu untuk materi yang ke-8 ini. Kita satu materi lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.